Ini adalah wood polymer composite, hasil pencampuran dari recycled polyethylene dan juga bubuk dari hasil limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Di sini kita mencoba untuk mensubstitusi konvensional powder yang biasa digunakan oleh industri WPC seperti rice husk atau sekam padi atau juga sawdust yang biasa terbuat dari jati. Dan di sini kita sudah coba buat prototipe laboratoriumnya dengan berbagai macam perlakuan juga, dan di tahun ini insya Allah akan dilakukan scale up dan pembuatan produk di mitranya. Yang dari tandan kosong diawali oleh di press ya tentunya untuk menghilangkan minyak dan juga kotoran-kotorannya, kemudian di washing. Kami di sini juga bekerja sama dengan PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Bogor, sebagai salah satu bagian dari tim kita. Di sana kita lakukan pencucian, kemudian juga pencacahan dan pengeringan sebelum akhirnya dikirimkan ke UI, dan kemudian kita kecilkan lagi ukurannya dan kita bubuk sehingga mendapatkan bubuk TKKS. Prosesnya diawali oleh pencampuran, kita sebut namanya compounding, jadi pencampuran antara plastik ini, recycled polyethylene atau RPE dengan bubuk TKKS-nya. Kemudian terbentuklah pelet-pelet yang sebenarnya bentuknya menyerupai RPE ini, yang bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah campurannya. Jadi di sini kita bandingkan, ini adalah rice husk, ini jati, dan juga ini TKKS. Jadi kita dapatkan ini, kemudian untuk mendapatkan prototipe ini kita lakukan proses hot press, yaitu kita tekan dengan cetakan kotak seperti ini, kita tekan di suhu tertentu dan waktu tertentu sehingga plastik tersebut akan meleleh dan bisa menutupi rongga cetakan, jadi terbentuklah board-board seperti ini. Jadi di sini kita kembangkan untuk bangunan, komponen-komponen bangunan seperti decking, kemudian atap seperti ini, dan juga ada bambu imitasi yang juga digunakan untuk dekorasi di bangunan. Jadi ini tergantung aplikasinya juga, Pak. Jadi kita sebutnya ada low content dan high content. Jadi yang low content itu berkisar 3-5% kandungannya di campuran, dan itu biasanya membentuk yang ringan dan juga sedikit lebih fleksibel seperti anyaman ini atau juga yang seperti ini atau bambu ini. Sementara yang kaku itu mengandung TKKS yang lebih banyak, sekitar 20%. Jadi yang kaku-kaku biasanya untuk decking atau untuk panel seperti itu. Sebenarnya kita usaha substitusi ini salah satu yang kita cari adalah bagaimanakah sebenarnya TKKS ini bisa sebenarnya menyamai setidaknya performa yang diberikan oleh fiber atau bubuk biomasa konvensional yang biasa digunakan. Dan terbukti ternyata tidak terlalu banyak perbedaan yang dihasilkan dari WPC berbasis TKKS ini, sehingga kita bisa simpulkan sebenarnya ternyata bisa limbah TKKS ini untuk digunakan. Selain itu, karena ini juga hasil limbah dari kelapa sawit dan juga banyak industri yang berlokasi di bagian barat dari Jawa, baik di Tangerang, di Banten, atau juga di Jawa Barat itu sendiri, dan juga kita punya di Perkebunan Nusantara di Bogor juga, sehingga kita bisa mempersingkat supply chain itu yang biasanya mereka dapatkan dari Jepara misalnya untuk jati dari mebel. Jadi kita upayakan seperti itu. Biomasa lain sudah masuk komersial, jadi partner kami juga telah banyak melakukan ekspor produk-produk ini ke luar negeri, dan diupayakan tahun ini kita coba untuk membuat produk yang salah satunya adalah ini bambu imitasi, kemudian atap rumbai seperti itu, dan juga panel decking di akhir tahun.